Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih buat Anda yang setia menonton video cahaya kehidupan, yang selalu mendengarkan catatan harian, yang nonton satu persatu video cahaya kehidupan, sehingga Anda menemukan benang merah dari semua video-video di cahaya kehidupan ini. Dan video-video itu ketika Anda terapkan, Anda pahami, merubah mindset Anda dan tentunya merubah perilaku Anda. Sehingga ketika perilakunya berubah, maka otomatis hidup Anda juga berubah. Semua perubahan itu dimulai dari perubahan isi kepala Anda. Kali ini saya membuat video di section kesaktian sejati. Apa yang ingin saya bahas di section ini? Saya membahas tentang makna dari kesaktian. Kesaktian. Banyak orang terkadang terobsesi dengan kata-kata sakti, ingin terlihat hebat, ingin terlihat sakti. Sakti itu artinya dianggap punya kekuatan yang berbeda dengan manusia lainnya. Mungkin suka nonton film-film seperti apa dulu ada Mak Lampir, ada Brahma Kumbara gitu ya, yang bisa terbang, bisa mendorong jatuh, bisa ada angin. Dan celakanya banyak fenomena di sekitar kita yang dianggap sebagai sebuah kesaktian, dianggap bahwa itu fenomena tidak normal, sehingga muncul istilah paranormal. Tidak normal hanya orang tertentu yang bisa, dianggapnya punya kelebihan. Padahal ini sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah besar dan membuat orang mencari sesuatu yang tidak ada. Coba deh Anda lihat, ketika orang mencari kesaktian, biasanya yang dikerjakan adalah puasa yang lama, pergi ke tempat yang sepi, kemudian berendam di sungai, mengerjakan sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Dulu saya pernah terjebak di dunia itu. Saya sebut sebagai zaman jahiliyah gitu ya. Dimana dulu saya merasa bahwa kalau bisa menjatuhkan orang itu namanya sakti. Kalau bisa menyembuhkan orang itu namanya hebat. Kalau bisa ngelihat hantu namanya orang yang punya kekuatan. Apalagi ya, banyak pokoknya yang dulu saya anggap itulah orang hebat. Mungkin tadi tuh karena terobsesi nonton film-film dulu ada Si Pitung, ada Tutur Tinular gitu ya, sehingga itu loh orang hebat, itu loh orang sakti. Nah, ini yang ingin saya luruskan di video kali ini. Supaya apa? Supaya Anda tidak lagi aneh dengan hal-hal seperti itu, dengan cerita seperti itu. Yang pertama adalah kesaktian manusia itu sesungguhnya memang sudah fitrahnya manusia. Artinya apa? Manusia itu sudah dilahirkan dengan segala kehebatannya. Anda manusia, saya juga manusia, orang di sekitar Anda juga manusia. Semua orang itu punya kemampuan yang sama. Kalau Anda mengatakan, kalau bisa kirim energi itu orang sakti, Anda juga bisa, semua orang juga bisa. Tidak satu orang yang khusus gitu ya, semua orang sama. Bahkan sesungguhnya tidak ada yang namanya kirim-kirim energi, tidak ada yang namanya transfer energi. Saya ketika memberikan kelas AMC, orang baru ketawa, iya juga ya Mas ya, yang dikirim bukan energi, yang dikirim omongan ternyata. Nah, inilah kesadaran tentang kesaktian. Biasanya banyak orang sibuk membaca amalan, sibuk duduk bersemedi bertapa hanya karena ingin disebut sakti. Saya ingat ada seorang peserta kelas AMC yang dia cerita sebelum waktu kelas online gitu ya. Dia dapat modul, dia baca buku 10 keajaiban pikiran, dan dia mencoba untuk membuat kucing tidak masuk rumah, membuat kucing untuk menjauh dari rumahnya. Dia cerita bahwa berhasil. 1 bulan ini
nggak ada kucing masuk rumah saya, Mas. Hebat ya, berarti saya juga sakti dong. Nah, ini yang ingin saya sadarkan sebetulnya, bahwa kalau hanya seperti itu, ya semua orang bisa. Geser hujan, semua orang bisa. Semua peserta kelas AMC ketika dia belajar bilangnya, bisakah geser hujan ketika sudah selesai? Iya, geser hujannya gampang. Bahkan saya baca di grup tadi, sudah mencoba berkali-kali, geser hujannya selalu berhasil. Nah, apakah itu yang disebut sakti? Apakah itu yang disebut hebat? Bukan. Sebetulnya manusia itu disebut sakti, disebut hebat ketika bukan bisa menundukkan orang lain, tetapi saat dia bisa menundukkan pikirannya sendiri. Saya ulangi ya, seseorang disebut hebat, disebut sakti ketika dia bisa menundukkan pikirannya sendiri. Nah, inilah makna dari kesaktian. Jadi kalau ada orang yang sok-sokan ke Anda, bisa ngusir hantu, bisa lihat hantu, bisa kirim energi, bisa apapun, itu permainan sulap belaka. Kalau Anda ingin terlihat hebat di teman Anda pergi ke tempat kelas sulap, Anda beli alat sulap, Anda pelajari magicnya, Anda pelajari sulapnya, jadilah magician, maka orang-orang sekitar Anda terkagum sama Anda. Ya kan? Coba Anda lihat teman-teman pesulap itu. Jadi semua kagum sama dia. Itu kalau Anda pengen dibilang kagum, dibilang hebat. Jangan sibuk bertapa di air terjun, bertapa di kuburan, tidak makan, ngapain gitu ya. Baca amalan beribu-ribu kali, buat apa? Ya, jadi sadari ini, bahwa kesaktian itu ketika Anda sadar bahwa Anda punya pikiran dan Anda harus menggunakan pikirannya dengan benar. Ketika Anda menguasai pikiran Anda. Jadi jangan terjebak dengan hal-hal yang disebut aneh oleh orang-orang yang mengaku pintar itu. Dulu saya pernah ada di dunia itu, tapi untungnya saya orangnya kritis, saya orangnya selalu pengen bertanya sampai detail. Dan ketika saya bertanya, mereka akhirnya kewalahan lalu marah-marah sama saya gitu ya. Saya ingat ketika ada orang yang dulu gitu ya mengatakan bahwa bisa menjatuhkan orang dengan energi tenaga dalam. Dia mencoba ke orang lain, jatuh memang, tapi ketika ke saya main handphone, dia terlihat acting mengirimkan energinya, saya damai-damai saja. Kenapa? Karena saya main handphone, saya tidak mau mengikuti aturan dia. Itu saja sebetulnya. Karena apa yang terjadi di tubuh kita, apa yang terjadi di tubuh saya sebetulnya atas persetujuan kita sendiri. Apapun yang terjadi di hidup Anda, itu terjadi ketika Anda setuju, ketika Anda menerima orang lain tersebut. Makanya kalau Anda mau mencari kesaktian sejati, Anda harus belajar bagaimana menggunakan pikirannya, bagaimana mengontrol pikirannya, dan tentunya dimaksimalkan untuk semua kebaikan hidup Anda. Jangan mencari hal-hal yang tidak ada. Disebutnya metafisik lah, disebutnya mistis dan sebagainya. Nanti Anda terjebak dalam situasi yang Anda tambah runyam hidupnya. Saya pernah ngalami dan saya mau menjadi contoh buat banyak orang bahwa itu tidak ada. Lebih baik Anda sibuk memperbaiki diri, Anda sibuk meningkatkan kualitas diri Anda, dan jadilah diri Anda yang terbaik. Sadari ini ya, dan renungkan. Salam dari saya, salam cerdas, salam sehat, salam kaya. Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya.
kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.